jual-jual. Nah, dia Bapak Tura Rasulina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, selamat sore. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua babe aja di sore hari ini ya. Saya tuh udah cari-cari ke sana sini pisang, kepengen kali mau masak kolak pisang, nggak ada. Kalau udah hujan, memang pengen tuh makan apa-apa yang panas-panas, yang manis-manis gitu kan. So, saya lupa kalau saya pernah beli 1 kilo ubi rambat, ubi jalar. So, hari ini saya nak rebus ubi jalar ini. Jom tengok. Pemirsa, ini kemarin ada yang jual RM1.50 sekilo. Tapi memang dia kecil-kecil sih. Ini juga kalau dibuat kolak sebenarnya enak. Saya nggak rebus semuanya ya. Karena hujan, saya nggak bisa pergi beli mata ikannya. Kalau udah ada mata ikannya, boleh kita buat kolak ubi rambat, betul tak? Ini kita rebus. Ini juga kalau udah direbus tuh enak. Tapi size-nya memang kecil-kecil kan. Ini istilahnya tuh dia jual. Nah, ini bagian yang nggak lakunya. Jadi dia ecerkan ke rumah-rumah. Saya beli 1 kilo. Saya bubuk garam. Nah, saya coba cari sisi positifnya lah pemirsa. Dari rombongan yang mencari suami saya itu. Sekarang suami saya itu ke ladang aja. Udah gitu kayak ke kedai pun nongkrong-nongkrong. Katanya dia nggak mau lagi tengok nanti bagaimana lah. Katanya dia nggak mau lagi ke kedai duduk sampai tengah malam katanya. Saya juga suruh cari tahu gitu. Sebenarnya salah saya juga, kata adik saya sih. Harusnya kalau orang tuh udah ulang-alik depan rumahmu itu nengoknya udah satu macam, harusnya kau tanya kenapa nyari suamimu, ada masalah apa, harusnya kau tanya kenapa kau diam. Saya bilang saya nggak sampai kepikiran kayak gitu karena saya jenis pemirsa, walaupun memang mulut saya bising tahu, saya kontrol suami saya sekali hal-hal macam ini karena saya pikir suami saya itu nggak tahu situasi di kampung ini, makanya saya kontrol. Makanya kemarin waktu saya buat video ada tuh suami saya bilang mulut kau nggak aman. Kata memang kalau dia di kedai itu pukul 9 dia nggak pulang, saya call juga kedai mana ada sama siapa pukul berapa pulang. Nah, terus kalau udah giliran kayak gini suami saya biasanya buat muka dikasihani. Kalau udah seperti ini kan dia tuh kayak orang baik sedunia sejagat raya gitu. Tahu kalian apa bezanya orang-orang di kampung kami yang di Indonesia ini dengan orang-orang di kampung kami yang di Malaysia dulu? Ya, ini tuh perkataan saya itu nggak mewakili Indonesia. Di kampung saya ini saya bilang, di kampung lain saya nggak tahu. Tapi harus kalian tahu tuh, kalian search aja tuh di Kabupaten Langkat nih. Memang rajanya orang preman-preman di Medan tuh. Makanya dapat julukan itu Godam City. Karena ya, aparat keamanannya aja tuh kadang-kadang nggak berani kayak mengamankan daerahnya. Terlalu banyak premanisme di sini pemirsa. Kenapa banyak premanisme Kak Sri? Banyak pengangguran, gak ada kerja. Banyak orang pengangguran, gak ada kerja. Jadi ya gitu. Buat onar ke sana, buat onar ke sini. Sambil saya cerita kita buka ini, ya udah datang pohon Christmas kita ini. 1,5 meter saya tengok katanya di notification di Shopee. Tapi tengok macam kecil je. Pun sudah koyak, tengok. Basah tadi. Ini pohonnya. Udah koyak-koyak, buka dulu ya. Di sini pengangguran banyak pemirsa, banyak sekali pengangguran. Jadi kalau nampaknya kita ada duit sedikit, nah mereka akan walaupun gak ada masalah, mereka akan cari-cari masalah gitu. Gimana supaya mereka bisa ngambil duit dari kita? Mungkin suami saya juga mungkin apa salahnya juga ya kan? Lah memang saudaranya. Atau mungkin suami saya itu nggak menceritakan sama saya sesuatu yang saya nggak tahu. Mana tahu kan dipacarinya istri gangster, mana kita tahu di kedai itu sudah kerjanya. Suami saya paling nggak suka kalau dia keluar, katanya tuh jangan tanya pergi mana dengan siapa pukul berapa, itu jangan tanya, dia nggak suka gitu katanya. Jadi saya ya nggak tanya. Makanya kemarin ada problem yang kemarin saya jual motor itu. Menghindari seperti ini, lah jadi juga. Saya sebenarnya udah mikir jauh, ini tuh bakalan terjadi seperti ini.
Tadi pun 2 kali mereka ulang-alik nyari. Entah apa yang dicarinya, tahu saya. Ini kayak mana sih? Bentuknya pun saya nggak tahu. Oh, semuanya dia bungkus lah daunnya. Saya itu cuman mikir anak saya kecil-kecil. Kalian tahu kalau di sini itu orang tuh paling suka ngurusin hal orang. Kalau di Malaysia dulu karena semuanya kerja di kampung kami itu kan semua orangnya kerja. Ada masa nak urus hal orang. Kalau sini ngurus hal orang aja kerjaannya. Apa kerjanya? Mana diambilnya uang? Kayak mana dia dapat duit? Nah itu juga orang mau cari tahu. Oh ini pakai skru ya. Itu saja. Kalau di Malaysia dulu, makanya semalam saya cerita lama sama suami saya. Saya bilang, bukan membandingkan pemirsa, tapi ini karena kita pengalaman juga kan. Saya bilang, kayaknya memang lebih bagus lah kita dulu tinggal di Malaysia aja lah Bapak Lasmi, saya bilang. Nggak ada masalah, saya bilang. Tenang. Orang juga nggak terlalu campur apa-apa pun, saya bilang. Iya. Kalau di sini pemirsa, semuanya jadi masalah. Saya takut apa tahu nanti dia orang angkat suami saya ke bawa ke sana. Lasmi, kurangkan suaranya anakku. Itu dipotong ke apa ya kan. Cuman saya bilang, walaupun saya selalu, oh Lasmi kurangkan suaranya itu. Saya bising sama suami saya itu. Saya juga udah bilang sama saudara saya semua. Kalau nanti dia orang tanya lagi, nanti aku cari mana ke atas buku saya. Nanti aku tanya, di mana mobil itu? Kalau nanti mobil itu berhenti, aku tanya, kenapa dia cari-carinya abang? Tenang aja, nggak usah pikirkan apapun. Jangan nanti dia kira nggak ada family abang itu di sini, suka-suka orang ini, kata sepupu saya pemirsa. Suami saya kalau udah begini tuh jadi anak baik dia. Ladang, pulang pukul 3, lepas itu duduk rumah pancing, nanti duduk rumah sampai tidur. Semalam pun dia saya rasa ada problem besar, tapi Singem nggak mau cerita. Karena biasanya kalau nggak ada apa-apa, saya bilang apa aja juga dia bilang tak ada apalah. Tak ada apalah, dia akan bilang gitu. Tapi semalam, waktu saya bilang, apa masalah, kenapa orang cari-cari awak? Terus dia bilang, dia terus ambil dua-dua handphonenya, dia pergi keluar, lepas itu saya tak mau lagi pergi mana-mana lah. Saya duduk rumah aja lah. Saya dari situ udah mikir kayaknya ada problem ini. Yang suami saya nggak mau bagi tahu saya gitu. Ini gimana sih? Oke, udah dibawa. Terus ini patutnya tadi dimasukkan dulu baru di lock gitu kah? Pohonnya ini pun nggak tahu kepala otak saya ini. Ini ujungnya. Kayaknya kemarin saya nampak besar. 2 meter, kata memang 2 meter, tapi daunnya nggak terlampau banyak kayaknya ini pemirsa. Coba kita buka satu. Kita ini. Nggak usah deh, karena masih bulan 11. Nggak apa-apa. Kayaknya ini saya salah deh. Harusnya tadi tuh masukkan dulu ini kok. Masukkan dulu ini, baru masukkan skrunya ini kan. Saya pikiran pun lari karena masalah ini pemirsa. Cuman saya udah tanamkan dalam hati. Saya standby duit dalam account. Kalau misalkan problemnya jadi besar, saya akan antar suami saya ke Malaysia dulu. Beberapa bulan dari sana dulu. Kemarin udah habis ratus-ratus juta ngurus visa. Sekarang problem pun. Stres juga saya, suami saya ini. Anak saya pun nggak macam ini saya pikirkan kali. Suami saya pula yang, kayaknya ini saya simpan dulu deh. Terus nanti bulan 12 baru kita mulai pasang. Karena kalau awal saya pasang hiasannya, bunga-bunganya, lampu-lampunya semua, takutnya nanti tuh rusak. Dipegangi si Madewen. Ya kan? Janji ini amanah dari si Samin, ya, suruh beli pohon Natal nih sudah saya belikan. Udah ada ini ya. Kadang saya nggak sempat message Samin, jadi saya buat video biar family boleh nampak semua di sana yang udah sampai gitu. Ya kan? Kayaknya gini deh. Terus di lock. Terus ini di atas
Skrunya udah jatuh semua. Ini mana dia punya tempat nyucuknya pun? Ah, nih. Oh, nanti kalau udah kita buka plastiknya, baru nanti kita ini ya pemirsa. Memang 1,5 meter lah. Saya kan 1,5 meter ya. So inilah dia pohon Natalnya. Nanti kalau udah kita buka plastiknya, baru kita akan ukir ya. Kita macam mana kekembangannya ya. So ini saya simpan dulu, bulan 12 baru kita akan pasang semua pernik-pernik bola-bola yang udah kita beli, dan lampu-lampunya juga pemirsa. Sederhana sih, nggak besar dan nggak kecil banget. Kalau tadi sebesar ini ngeri juga. Kalau tinggi kali pun saya nggak bisa menghiasnya. Ini nanti saya akan letak di hall saya, ruang tamu yang first. So boleh nampak dari luar nanti time Christmas, lampunya tuh boleh nampak kita ada Christmas tree. So pemirsa, video kita untuk hari ini itu aja ya. Nanti kita pasang kalau udah bulan 12 baru kita akan menghias Christmasnya, oke? Jumpa lagi di video berikutnya. Bye!